Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah, Bu. Ini ada yang nggak masuk nggak? Ada, Bu. Muhammad Bakti. Halo? Kayaknya belum masuk. Ini masuk semua? Ada yang nggak masuk, Bu. Siapa yang nggak masuk? Muhammad Bakti belum masuk, Bu. Oh, Ijen. Ijen apa bolos, Mas Bakti? Izin, Bu, tadi ada turnamen antar sekolah, Bu. Oh iya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada ini sudah agak siang ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini tuh bisa lancar dan diberikan kemudahan biar materinya tuh masuk ya. Saat ulangan nanti biar nggak nyontek ya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekspor dan impor. Nah, maaf ya ini rumahnya ibu itu deket jalan jadi agak bisik ya, maaf ya. Baik. Pada materi ini Ibu akan menjelaskan tujuan dari kebijakan ekspor dan impor. Nah, tujuannya itu biar kalian tuh tahu apa sih tujuan ekspor impor itu apa aja, kebijakannya itu apa aja. Terus fungsinya itu apa aja, pengertiannya apa aja, dan contohnya itu apa aja, dan apa yang dilarang nanti ya. Nah, baik. Yang pertama itu ada kebijakan ekspor ya anak-anak. Yang pertama itu ada subsidi, kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi pada ekspor adalah bantuan atau support dari pemerintah yang akan bekerja sama secara dana maupun kepada produsen apabila mereka mengekspor suatu produk yang akan mendorong produksinya yang lebih banyak. Jadi kalau badan usaha itu memproduksi lebih banyak barang untuk diekspor, pemerintah itu akan memberikan bantuan secara dana. Nah, yang kedua dumping. Dumping itu penetapan harga barang yang diekspor jauh lebih murah dibandingkan harga barang yang ada di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kalian perhatikan jika akan melaksanakan kebijakan dumping ini ya. Kalian harus melaksanakannya itu dalam negara yang dalam kendali pemerintah. Jadi kalau mau menggunakan kebijakan dumping harus di pasar yang ada campur tangannya oleh pemerintah. Nah, kebijakan dumping itu sekarang udah nggak boleh ya, karena bisa mematikan persaingan jualan lain. Nah, contohnya itu kayak Indonesia kan mengimpor barang-barang kayak barang-barang apa ya? Kayak motor itu kan dari Jepang ya. Nah, Jepang itu menerapkan kebijakan dumping dulu. Jadi kayak harganya di dalam negeri itu mahal, tapi kalau di luar negeri itu murah. Karena apa? Biar dia menguasai pasar perdagangan bebas itu sendiri ya. Baik. Kebijakan dumping itu udah tidak dipakai lagi ya, atau sudah dilarang oleh pemerintah ya. Tujuannya itu untuk mengamankan produksi lokalnya ya, mengembangkan produksi lokal negara-negara lain. Oke. Selanjutnya ada perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas itu adalah suatu kondisi tertentu atau suatu kondisi masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam mengekspor. Nah, jadi ada beberapa negara yang menganut kebijakan perdagangan ekspor. Jadi boleh mengekspor apa saja ke luar negeri. Nah,
Yang keempat ya, ini kebijakan 4 ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Bisa ditanyakan? Halo? Tadi itu perdagangan bebas sama premi itu ya, Bu? Tadi itu perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberikan kebebasan untuk mengekspor barangnya. Gimana Mbak Olive? Baik, Bu. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, yang keempat itu adalah kebijakan premi. Kebijakan premi itu adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspornya. Jadi pemerintah itu memberikan bantuan secara dana, secara meringankan pajak atau dengan memberikan fasilitas ya. Hal ini bertujuan barang ekspornya itu bisa bersaing dengan barang yang lain di luar negeri, di pasar luar negeri lainnya. Nah, selanjutnya itu ada larangan ekspor. Nah, larangan ekspor itu apa sih? Dan contohnya itu apa aja? Nah, kalau larangan ekspor itu kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Beberapa alasan yang melatar belakanginya antara lain alasan politik, alasan ekonomi, dan alasan sosial budaya. Nah, contohnya kan sudah ada di PPT. Itu bisa dibaca ya. Kayak contoh alasan politik, larangan ekspor minyak bumi di Timur Tengah karena alasan politik embargo. Karena itu PBB dan Amerika Serikat itu melarang karena alasan politik embargo. Alasan ekonomi, karena ingin mendorong perkembangan industri lokal untuk bertujuan untuk melindungi produksinya. Nah, yang ketiga ada sosial budaya. Sosial budaya pada larangan ekspor itu yaitu larangan ekspor benda-benda bersejarah dan hewan-hewan langka. Jadi kayak benda-benda bersejarah kayak keris, gamelan itu nggak boleh diekspor ya. Kayak hewan-hewan juga kayak komodo itu nggak boleh diekspor. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Tadi larangan ekspor. Halo, masih menyimak? Masih, Bu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Larangan ekspor tadi gimana ya? Olive? Larangan ekspor tadi gimana ya, Bu? Oh, jadi larangan ekspor itu kebijakan suatu negara untuk melarang barang-barang tertentu ke luar negeri. Jadi nggak semuanya itu boleh diekspor ya. Alasannya itu karena ada alasan politik, alasan ekonomi, dan alasan sosial budaya. Gimana Mbak Olive, sudah paham? Halo? Ya, Bu. Olive? Oke, Ya, makasih Bu, Mbak sudah. Olive sudah bertanya. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan impor. Yang pertama itu ada kuota. Di sini ada yang tahu nggak kuota itu apa? Internet, kuota internet. Kuota internet ya Mbak Nisaul ya. Kapasitas, Bu. Ya, kapasitas juga bisa. Nah, bagus Mbak Olive sudah berani bertanya, Mbak Nisaul juga ya walaupun kuota internet ya tadi ya. Kuota adalah di sini saya akan jelaskan ya. Kuota itu adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kuota impor biasanya sudah diprediksi sebelumnya, sehingga tidak mengganggu industri lokal. Jika suatu negara sedang memberlaksanakan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota itu tidak dipakai lagi, karena nanti akan menghambat perdagangan internasional tersebut. Baik, sampai di sini
Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas tentang kuota itu apa? Maaf, tadi kurang jelas, agak macet di slide-nya. Oh, kuota ya, yang kuota ya Mbak Oli. Ya, Kuota adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Peta impor biasanya diprediksi sebelumnya, sehingga tidak mengganggu industri lokal. Jika suatu negara sedang memberlakukan perdagangan bebas, kebijakan kuota ini sudah tidak dipakai lagi, karena nanti akan menghambat laju perdagangan bebas. Nah, sudah paham Mbak Olive? Ada yang ditanyakan lagi? sementara belum. Nah, yang kedua ada kebijakan tarif ya. Kebijakan tarif yaitu penetapan tarif yang tinggi untuk barang-barang impor tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi lokal untuk meningkatkan daya saing di pasarnya. Jadi konsumen tidak terus membeli barang impor, tidak mengimpor terus ya, biar nggak manja, oke? Nah, barang-barang yang dikenakan tarif itu kayak barang-barang mewah, kayak tas, terus mobil, dan lain sebagainya. Nah, dari kebijakan tarif ini ada dua ya. Di negara itu ada yang menganut perdagangan bebas dan penganut sistem perdagangan proteksionis. Kalau perdagangan bebas itu mengenakan tarif yang rendah, sedangkan perdagangan proteksionis itu mengenakan tarif yang tinggi. Nah, menurut kalian, Indonesia itu menetapkan yang mana? Perdagangan bebas atau perdagangan proteksionis? Mbak Nisaul bisa bantu jawab? Ada yang tahu? Bebas. Tadi apa Bu? Coba bisa diulangin lagi. Pertanyaannya, Indonesia itu menganut sistem apa? Kebijakan apa? Sistem perdagangan bebas atau sistem perdagangan proteksionis? Perdagangan bebas mungkin Bu. Perdagangan bebas ya. Kalau Mbak Olive apa? Yang tahu? Perdagangan bebas. Ya, Mbak Nisa udah berani jawab. Apa? Perdagangan bebas ya Bu. Oh, perdagangan bebas ya. Baik, banyak ya yang bilang perdagangan bebas. Nah, Ibu saya akan jelaskan ya, Indonesia itu menganut sistem apa sih untuk kebijakan tarif itu? Indonesia itu menganut sistem proteksionis, perdagangan sistem proteksionis. Karena dari 20 negara, ada 17 negara yang menganut sistem proteksionis ini itu sendiri. Karena kebijakan ini itu bertujuan untuk melindungi produksi lokalnya. Karena nanti kalau harganya murah, kalau barang impor murah, mereka itu akan terus mengimpor. Jadi produksi lokalnya itu enggak berkembang. Nah, sampai di sini ada yang sudah paham? Ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Udah Bu. Oh, ya. Nah, yang ketiga itu ada subsidi. Kebijakan subsidi yang bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadi produksi lokal lebih murah dibandingkan barang impor. Nah, kebijakan ini tuh juga bertujuan untuk mengembangkan produksi lokalnya, untuk melindungi produksi lokalnya biar nggak impor terus ya. Nah, yang ketiga ada larangan impor. Larangan impor itu adalah kebijakan yang diberikan suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya, mengeluarkan atau menghemat anggarannya, menghemat pengeluarannya. Selain itu, barang-barang yang dianggap bahaya juga dikenakan kebijakan larangan impor. Jadi tidak semua barang bisa diimpor ya, kayak benda tajam, kayak pistol itu nggak boleh diimpor ya. Nanti ilegal ya. Nah, yang kelima, yang terakhir ada diskriminasi harga.
penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Contohnya yaitu dengan barang yang sama, harga jual di negara A akan berbeda dengan harga jual di negara B. Sehingga harga barang negara B jauh lebih murah dibandingkan barang negara A. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu untuk memenangkan persaingan serta memperoleh keuntungan yang besar. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai diskriminasi harga di kebijakan impor. Jadi gimana Bu diskriminasi harga terakhir tadi? Diskriminasi harga ya Mbak Olip. Diskriminasi harga itu penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Contohnya dengan harga barang yang sama, tapi harganya itu berbeda. Harga jual di negara A akan berbeda dengan negara B. Sehingga harga barang B itu bisa saja lebih murah dari negara A. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu untuk memenangkan persaingan serta yang besar. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mbak Olip sudah paham? Berarti pasti selalu ada perbedaan harga ya, Bu? Nggak mesti sama ya, Bu? Iya, pasti ada perbedaan harga karena ada perjanjian tertentu juga. Baik, Bu, terima kasih. Baik. Nah, karena materinya sudah selesai, Ibu akan berikan tugas untuk kalian yang nanti dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Karena kan ini kan Zoom ya, jadi Ibu nggak bisa bagi kelompok, dan ini kan kelompoknya orangnya yang masukkan dikit juga. Nah, nanti tugasnya itu merangkum semua materi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tugas? Untuk tugasnya berarti itu individu ya, Bu, bukan kelompok ya, Bu? Iya, individu bukan kelompok ya. Nah, karena materinya sudah selesai, Ibu akan mengulangi materi hari ini ya. Yang pertama tadi ada apa aja? Ada kuota, Bu, kuota sama tarif. Terus tadi ada premi dengan perdagangan bebas juga. Betul, Mbak Olip. Apalagi? Mengenai kebijakan ekspor. Kalau yang impor apa aja tadi? Yang pertama, kuota. Ini kuota sama tarif ya, Bu? Iya, kuota, tarif. Terus ada subsidi juga. Ada larangan impor dan juga diskriminasi harga. Ya, betul. Nah, karena materi hari ini sudah Ibu sampaikan dan kalian juga sudah paham, nanti Ibu akan share PPT-nya di grup kelas ya. Nah, sebelum itu saya berharap kalian itu tetap semangat, jaga semangatnya untuk tetap mau belajar, mau mengerjakan tugas, mengumpulkan semangat buat sekolahnya biar bisa menggapai cita-cita dan membanggakan orang tua. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.